Oke, di sini kan ada intermediate assignment yang mana kalian mesti ngerjain sebuah aplikasi ini developer-nya personal web page dengan Bootstrap styling. Nah, di sini kalian udah siapin tools-nya untuk Bootstrap-nya udah di-download, terus editornya udah kalian siapin mau pakai apa? Bisa pakai Visual Studio Code, bisa pakai banyak sih. Ada Sublime, terus ada kalau mau ini banget bisa pakai Notepad++ bisa. Kalau pakai Notepad juga sebenarnya bisa, tapi nggak bisa pakai Microsoft Word ya, gitu. Ada yang udah siapin? Di sini kan deliverable-nya personal web page dengan menggunakan Bootstrap sama Bootstrap styling. Nah, tas yang harus dikerjain itu, ini ada elemen untuk hero section yang mana dia uh, apa namanya hero section tuh ada di top of your website web page. Jadi si hero tuh lebih kayak ini kan uh, kalau personal website tuh ada logo di atas tuh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus di sini ada minimum 3 section yang mesti kalian bikin. Section tuh lebih kayak bagian-bagiannya gitu. Misal section pertama itu headers, terus section kedua sidebar, section ketiga itu kontennya. Itu bisa. Terus yang ketiga itu ada card. Jadi card itu lebih kayak kemarin udah di demoin kan untuk yang card itu. Nah, mungkin harus ada pembuatan cardnya, terus ada image-nya juga. Jadi ya minimalnya web yang kalian bikin tuh ada foto profile lah, terus responsif. Nah, jadi di sini yang mesti kalian paham itu dari sisi HTML, CSS-nya, terus pengaplikasian CSS styling ke HTML kontennya itu gimana, terus integrasi dari HTML dan CSS-nya untuk ngebuild websitenya tuh seperti apa, kayak gitu. Terus bootstrap stylingnya sama struktur web page dengan sectionnya. Sebelum kita mulai ke codingan, ada yang mau ditanya dulu nggak? Kita di sini nyantai aja sih, nggak usah pegang-pegang. Mau tanya Mas Wahyu, Ya, berarti kalau ini kan ada elemen-elemen yang diminta ya. Nah, berarti betul. untuk hero section ini sama card ini kan sudah disediakan di Bootstrap, berarti tinggal pakai aja kan ya? Iya, betul. Ini Hmm. karena kita pakai Bootstrap itu lebih dimudahkan sih. Jadi kita nggak perlu bikin manual. Jadi udah tinggal pakai aja dari si Bootstrap-nya gitu. Oke, berarti kalau misalnya diperlukan pakai CSS tambahan yang kita buat sendiri nggak apa-apa kan ya? Ternyata butuh Eh, apa gitu? boleh boleh aja, asalkan jangan sampai eh, CSS yang kita bikin tuh ngenimpa apa namanya, Bentrok gitu ya, ya bentrok dengan Bootstrap yang udah ada. Bootstrapnya. Heeh. Oh iya. Gimana caranya apa namanya tahu kalau apa namanya CSS yang kita bikin bentrok dengan Bootstrap yang udah ada itu biasanya ketika kita ngeload dua CSS, misal CSS yang dari Bootstrap sama CSS yang kita bikin sendiri. Nah, itu biasanya hasilnya berbeda dengan yang diharapkan. Itu kemungkinan bisa jadi karena kita nge-replace entah itu dari kelas yang Bootstrap
sama yang kelas yang kita bikin atau sebaliknya. Itu biasanya kayak gitu sih. Kayak bentrok di naming kelasnya. Kalau misalkan naming kelasnya beda itu nggak masalah sih. Gitu. Oh iya Mas, mau tanya lagi Mas, terkait yang tadi CSS kan ada kemungkinan bisa bentrok ya. Itu kalau misalnya nih, walaupun pakai nama kelas yang berbeda, cuma kan bisa jadi properti yang dipakai di dalam selektornya itu ada yang sama. Nah itu nanti yang akan kebaca, yang akan menang itu punya siapa ya? Dari bootstrap-nya atau dari codingan kita sendiri? Tergantung dari ininya dulu sih. Apa namanya? Dari head-nya dulu. Dia kan kalau misalkan kita nyimpan kelasnya di misal di eh, ini yang paling atas gitu di div yang paling atas itu harusnya kalau misalkan div kelas paling atas tuh CSS yang kita bikin ya yang ke bawahnya juga itu ngikutin CSS yang kita bikin bukan ngikutin yang dari bootstrapnya gitu. Jadi satu blok misal satu blok yang satu blok aja satu blok yang dari atas sampai bawah. Nah itu isi dari blok itu tuh nantinya ngikutnya ke CSS yang kita bikin. Kalau misalkan kita Oh, ngedefense di div yang blok di atasnya tuh di parent-nya ya. dari CSS yang kita bikinnya gitu. Jadi tergantung headernya sih, parentnya. Berarti ini ya menang yang properti yang inherit dari parent-nya ya Mas. Iya betul. Oke. Jadi dia akan terus ngikutin si parentnya sih. Soalnya dia Oh gitu. udah keluar dari si blok parent itu, baru dia nanti nyari lagi nih ini kelasnya ngikut yang kelas yang mana nih gitu. Cuma Oh, tipsnya sih biar nggak apa sih namanya itu kayak nggak bingung itu mending di satu CSS ya, gitu. oke Mas, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Halo Mas. Ya, gimana? Eh, ini Mas mau nanya yang maksudnya hero section itu gimana ya? Hero section itu ya itu lebih kayak ini sih. eh kan kalau di website tuh suka ada header di atas nih, nah kayak gini. Nah ini lebih ke hero section di sini. Eh, Logonya lah. Jadi ada section header di sini. Ini kelihatan nggak? Hero, hero sectionnya itu maksudnya yang menu home, docs, dan example itu atau logonya saja Mas? Satu blok ini. Sectionnya kan lebih ke blok ini kan. Jadi satu blok session itu dia Navbarnya mungkin ya Mas. ya navbarnya lebih ke navbarnya. Mungkin mau nambahin dikit Mas terkait hero section tadi. Mungkin apa ya? Kalau di apa ya, di website lain itu banyak referensi. Mungkin Mm-mm. yang saya pernah notice itu coba kalau masih penasaran hero section itu seperti apa. Kalau menurut saya sih kayak di websitenya Crunchyroll, kalau bisa dicek teman-teman itu kan mesti ada di home-nya itu kan ada kayak tampilan itu kan website buat streaming ya. Biasanya itu kan ada tampilan video yang apa atau film yang recommended atau yang lagi populer. Nah, biasanya itu dia jadi semacam apa ya banner begitu di paling atas besar dan pas itu biasanya besar hero section. Nah, itu yang biasanya disebut hero section. Cuma memang biasanya posisinya kan di atas ya dan masuknya ke header di bawah navbar. Jadi mungkin kalau header itu kan isinya bisa
navbar sama di bawahnya baru hero section-nya. Ya, itu Kalau bisa pemahaman lebih saya begitu sih ya Mas. lebih Ah, lebih ah. lebih tepatnya ke situ sih ke arah misal kayak apa ya contohnya websitenya Revoyo ada nggak? Kalau kalian pernah lihat slider nggak sih? Nah ini sih lebih kan eh, ini navbarnya ya. Ini juga kan harusnya masih di tampilan masih di section atas kan ini. Nah di bagian sininya sih Pak, kurang lebihnya. Jadi ada yang suka nampilin slider, ada yang nampilin ya misal kayak kayak gini juga. Ini kan lebih kayak apa ya dibilangnya tuh. Hmm, Either mungkin Mas. fokusnya tuh kemana sih pas kita ngebuka awal website tuh. Nah mungkin lebih ke arah sana sih. Kadang ada juga yang pakai slider sih. Jadi di sini di awal tuh dia kayak slider apa gitu, profile perusahaan gitu atau apa. Bisa kayak gitu juga. Ini kurang lebih kayak gitu sih. Di row section ada Oh ya, kebayang. paham. Mas, kalau yang kayak yang aku bikin di link yang aku kasih di chat itu hero section bukan ya? Yang di ini lebih ke kalau ini kayak background aja ya. Bukan hero section berarti ya? Ini lebih ke konten kalau ini. Jadi kan dia awalnya tuh pas buka sini kan. Ini kan background image ya. Mhm. Nah ya. Kalau ini nggak ada navbarnya, nggak ada harusnya eh hero section tuh apa namanya? Ada headernya. Ya nggak jauh dari header. Kalau ini kan dia eh, background, terus dia langsung ke ini kontennya, baru ke footernya gitu. Oke. Siap. Makasih, Mas. Ya, ini bikin sendiri. Iya, kemarin kan setelah ikut FCSE itu saya nyoba-nyoba bikin sendiri yang di luar tugasnya FCSE. Oke, udah jago nih kayaknya. Enggak, Mas. Baru Masih, saya waktu ikut FCSE itu baru pertama kali belajar coding. tapi lumayan. Sudah paham. Oke, kita coba ini aja ya. Ada lagi pertanyaan sebelum ini? Nah, ini kita coba mulai. Halo Wahyu, Ya, ada pertanyaan. ini saya kan masih di jalan, jadi apa namanya buka zoomnya sambil apa di jalan lah, maksudnya melipir, jadi nggak bisa Oke. buka VS Code-nya. Kalau misalnya aku ngerjain di open source bisa boleh nggak sih? Bisa bisa nggak ya? Cuma di open Dari source itu kan nggak bisa pakai mana? bootstrap ya. Suaranya kecil. Oh, halo halo. Ya, Ini aku kan lagi di jalan bukanya nih. Jadi Zoom meeting sekalian di jalan. Belum pulang mm-mm. ke rumah soalnya. Oke. Nggak keburu. Jadi kalau misalnya ini kan tadi tutorial praktek ya. Ya. Kalau aku pakai open source boleh nggak ya? Maksudnya open editor online. Oh, ini eh, bisa aja sih. Soalnya kan belum nyampe rumah, rumah saya masih jauh banget dari sini. Masih 2 jam lagi, takut gak keburu ini kelas Zoom makanya melipir Oh, dulu gitu. Apa nanti ini ada siaran ulang nggak ya? Jadi biar saya ikutin di di rumah. record kok ini.
Oh, ini di record ya. Ya, Mudah-mudahan ada lah siaran ulangnya. Ya udah nggak apa-apa. Ntar saya coba ikutin pakai Open Editor boleh ya? boleh boleh. Tapi bisa pakai Bootstrap nggak itu kalau Open Editor Kak? Harusnya bisa, tapi dia pakainya CDN. Kalau mau Kalau aku pakai Fidel bisa nggak ya? pakai apa? Fidel. Fidel apa CodePen ya? Fidel aja kali ya. Oh, CodePen bisa pakai CodePen. Ini kok Visual Studio Code Online nggak ada kok. Ini saya chat ya. Emang ada? Ada ini. Ini kelihatan nggak share screen saya? Nah, ini kan online. Oh, online ada ya? Iya, ada yang online juga. Jadi kalian kalau misalkan ada kendala di sisi laptop, misal sambil buka Zoom, terus sambil buka Visual Studio Code kan agak berat tuh. Nah, bisa pakai yang online juga. Ini ada. Nggak, kebetulan kan kalau yang buat buka VS Code-nya di laptop satunya, yang ini kan buat apa namanya kerjaan yang lain. Jadi nggak kayak install di sini gitu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ini, Oke. ini bisa kok. Harusnya Boleh, open folder juga bisa nih. Kita langsung buka. boleh di-share linknya nggak Pak Kak ke ini obrolan? Ini udah saya share, ada nggak? Bentar, aku belum buka obrolan. Ada di chat. Viscode.dev VS Code. Ada ya harusnya. Belum ada di obrolan Kak. Barusan masuk chatnya. Ntar ini loading. Oke, bentar. Everyone, sorry. Bogor lagi hujan deras soalnya. Nah, ini ada nggak? Ah ya udah siap. Nah, tuh. Nah yang betul, yang atas bukan kode. Oke Kak, thank you Kak, saya copy dulu. Nah, Makasih, ini Kak. kalau ya siap sama-sama. Kalau misalkan ada kendala di install VS Code yang aplikasinya, itu bisa lewat yang online-nya boleh. Ini juga harusnya sama aja sih. Bisa buka kalau ngejalaninnya sih kayaknya nggak bisa. Dia cuma ngedit codingannya aja. Berarti untuk extension standaran semua lah ya? Ya, extension tergantung kebutuhan sih. Kalau defaultnya apa ya? Kalau nggak salah, waktu itu saya pernah edit dari HP dan run juga dari HP. Itu tapi VS Code-nya nyambung sama apa gitu Classroom apa ya? Lupa saya Mas. Oh, itu lebih ke ini sih, live code. Jadi dia kayak sharing session gitu antara yang nge-share si VS Code-nya sama nanti dari yang nge-share tuh dia ngasih link. Nanti kalian bisa akses tuh ininya, VS Code-nya. Jadi bisa ngedit, bisa apapun. Itu lebih ke sharing ini sih, sharing VS Code-nya. Oke. Tuh. Kalau extension sih macam-macam ya, tergantung ini. Cuma untuk yang standar ya mungkin HTML tinggal dicari aja sih sesuai kebutuhan. Tipsnya kalau misal cari yang JavaScript ya. Misal cari extension JavaScript pengen ini snippet. Ini lebih ke dia lebih kayak ini, coba lihat. Ini kan kita coba lihat downloadernya udah 13 juta dan bintangnya udah 4,5. Nah, ini berarti udah recommended nih. Kalau misalkan baru kita bandingin aja rating sama downloadernya udah berapa. Nah, paling dari situ sih. Ya, ada yang resen. Stella, gimana? Kak, kalau Node.js itu apa ya Kak ya? Kalau
mau saya tahu gitu. Soalnya saya baru dengar-dengar ini katanya Node.js. Node.js tuh sebetulnya kegunaannya apa toh Kak? Oke, kalau Node.js Cie-cie. kalau Node.js itu lebih ke ini sih, bahasa pemrograman juga, lebih ke framework. Dia bahasanya JavaScript, untuk frameworknya dia Node.js. Node.js itu dia lebih ke framework untuk backend. Jadi itu nanti masih jauh sih ininya. Eh, kita nggak akan belajar Node.js sih untuk saat ini. Jadi lebih ke nanti advance ke depannya sih. Itu di kelas apa namanya, full stack yang developer nanti akan belajar Node.js gitu. Jadi Node.js itu ya framework dengan bahasa pemrograman JavaScript gitu. Itu lebih advance lagi sih nanti gitu. Jadi Oh kalian ya. sebelum sebelum masuk ke Node.js harus belajar dulu dari sisi JavaScript-nya gitu. Karena eh, kan saya itu saat ini eh, TL di FSSE batch 2. Nah, di sana juga apa namanya, belajar Node.js. Nah, ada kendala dari beberapa teman-teman di batch 2 tuh, yang mana dia langsung terjun ke Node.js tanpa belajar JavaScript-nya. Nah, itu banyak banget sih kendalanya, karena eh, kita nggak belajar basicnya dulu dari JavaScript, eh, udah langsung terjun ke Node.js itu. Jadi saya saranin sih belajar JavaScript-nya dulu sebelum ke Node.js gitu. Ya, oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk extension ini tentatif sih, bisa mau pakai yang mana aja, tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kalian butuhnya HTML buat ngerapihin atau biar ngebaca codingannya lebih cantik gitu, lebih kelihatan, ya cari aja HTML, CSS support, terus HTML boilerplate, terus masih banyak sih. Terus kalau misalkan kalian pengen eh, orangnya tuh perfeksionis gitu, pengen tampilannya menarik, itu cari aja temanya mau apa, banyak. Di sini banyak sih temanya. Material icon, terus ada temanya GitHub juga ada, banyak, tergantung kalian pengennya yang mana gitu. Itu untuk eh, extension. Ada lagi pertanyaan? Dasar nggak bisa Kak, aku cobain. Nggak ada yang bisa semua. Ikutin standaran aja deh kalau yang online. Ya, karena sebenarnya kalau misalkan nge-install semua extension itu nantinya berat juga sih. Berat banget ya, nggak Ya, bagus. buat nantinya tuh buat ngeran si ininya berat gitu. Jadi ya disesuaikan dengan kebutuhan aja nanti. Kalau misalkan Kawahyu, maaf ini tampilan eh, apa layarnya Kawahyu, eh, hurufnya bisa digedein lagi nggak ya? ini tampilannya kecil kah atau gimana? Kecil, kecil sekali. Full satu kali. Ini aku udah full size loh. Oke, bentar.
Kalau ini gimana? Ctrl plus lagi Kak, coba Kak. Bentar ini Ya saya aja palingan bentar, following dari webnya. desktop. Hmm, Ini masih kecil kah? Atau udah kelihatan? Ya cukup lah Kak. Ntar kalau nggak kelihatan di gue besarin lagi. Thank you Kak. Boleh dilanjut. Oke, oke, kita lanjut ya. Ini kan kita ceritanya mau bikin eh, ini ya, eh, single page HTML dengan CSS, yang mana dia bisa eh, minimal ada 4 different tag HTML, ada heading, paragraph, list, terus ada penambahan image dan button, terus buat HTML filenya, terus ada si bootstrap elemennya. Kita langsung aja ngambil dari bootstrap. Sebenarnya ini eh, kalau templating defaultnya hampir sama sih untuk bootstrap ini untuk HTML. Nah, kita coba bikin. Nah, ini kan di sini sebelumnya saya udah download nih si bootstrapnya. Tadi saya udah download di sini ada download kan. Nah, ada download di sini. Kalian kalau misalkan mau dari lokalan bisa, kalau misalkan mau yang CDN bisa juga bisa. Jadi kalau CDN tinggal ngikutin ini, kalau yang lokalan kalian tinggal download aja ini, nanti ke download. Habis itu kalian pindahin diekstrak dulu si hasil downloadnya. Kan downloadnya bentuknya zip ya. Nanti kalian ekstrak aja si file itu sampai jadi folder. Nah, folder itu kan nanti namanya bootstrap bla 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 gitu. Nah, kalian rename aja jadi aset. Biar kenapa jadi aset? Ya biar biar lebih enak aja nanti buat manggilnya, karena aset ini lebih kayak buat eh, templatingnya sih nanti ke depannya. Jadi bisa pakai aset gitu. Kemudian kita mulai aja untuk yang ini, coba pakai yang starter template aja. Kita bikin di sini, kita bikin file baru aja namanya index.html. Nah, ini copyin apa yang tadi udah kita copy, kita ini copyin. Nah, ini kan defaultnya dia pakai CDN ya. Kalau CDN kan udah kayak gini aja nih hasilnya. Ini juga kayak gini. Ini yang CSS, ini yang JS-nya. Kalau misalkan kita buka, buka kalau kita buka hasilnya kayak gini, hello world. Kalau misalkan kita ganti ininya jadi yang dari aset itu, kita coba ganti. Nggak ada di sini.
Coba kita bandingin. Apakah hasilnya akan sama? Harusnya sama. Terus kalau misalkan ini diganti lagi, hasilnya juga akan tetap sama. Tapi tadi kayaknya agak beda. Pakai folder aset Mas kayaknya kurang. Oh, oke, terima kasih. Nah, itu. Aset. Kita reload lagi. Hmm, apa yang salah? Bootstrap min CSS harusnya ada di sini. Nah, ini udah kepanggil nih. Bootstrap min CSS ini. Ini juga udah. Kayaknya nggak perlu integrity sama cross origin deh Mas. Oh, ini ya. Coba, coba bisa nggak ya? Sama. Tapi kalau misalkan Tetap nggak bisa ya? kita coba tes aja. Bikin apa ya? Bikin form. Bikin form control aja. Ini kan contohnya kayak gini. Kita sebenarnya kopas-kopas aja sih. Asalkan kita paham apa yang kita kopas. Terus kita coba. Oh iya, dia nggak kepanggil si bootstrapnya. Harusnya dia nah baru. Jadi ini kan apa namanya, strukturnya sejajar nih antara aset dengan indeks. Nah, jadi kalian eh, bikinnya di sini dia mesti nama foldernya ini kan sejajar nih, sejajar dengan si folder si file indeks itu apa, aset. Habis itu di dalamnya ada CSS. Nah, dia manggil CSS yang mana? Dia manggil CSS yang bootstrap min CSS. Sama juga yang si JS-nya. Jadi dia manggil si file JS-nya. Kalau misalkan kalian bikinnya misalnya eh, di sini misal si indeksnya ada di dalam folder konten gitu, dia masuk di folder konten. Nah, kalau misalkan kita buka lagi hasilnya akan kayak gini, dia nggak kebaca. Jadi harusnya ada slash kayak gini, dia dia akan ngebaca eh, sebelum folder yang satu satu jejar sama dia. Oh, bukan kayak gitu.
dia harusnya ada di titik 2 itu gunanya buat dia nge-backspace satu folder gitu. Jadi kalau misalkan ada di dalam folder lagi berarti ya nanti backspace-nya 2 kali. Apa namanya, titik 2-nya 2 kali kayak gini. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk cara nge-import si Bootstrap. Bisa pakai CDN, bisa pakai dari lokal. Gitu. Saya coba pakai dari lokal yang download Kak. Kalau pakai CDN nggak ngerti. Ini lagi coba-coba buat bikin apa namanya Hello World gitu. Oke. Untuk Hello World sebenarnya simple. Jadi ini kan ada tag HTML ya. Tag HTML itu yang mencakup semua keseluruhan file yang kita bikin. Ini dicakupnya di tag HTML. Ini kenapa ada lang n? Ini sebenarnya nggak pakai ini juga nggak masalah. Cuma untuk uh, ke arah apa namanya, ke arah nantinya akan ada kayak SEO-nya. Nah itu mungkin harus ada di define language-nya English gitu. Ini kan lang and gitu. Ini sebenarnya nggak harus juga nggak akan ngaruh ke tampilan sih. Habis itu di sini ada head. Head ini yang di sini. Nah ini kan ada head. Head itu nggak kelihatan di tampilan, tapi lebih kelihatan di atas ininya. Dia untuk nge-define tab-nya sih kalau di browser. Nah, di sini kan ada Meta Chartsheet UTF-8. Ini lebih ke templating default sih. Habis itu dia Meta viewport, terus konten ini untuk ngedefine kontennya, dia width-nya berapa, terus initial scale-nya 1. Ini sebenarnya default juga sih, default bawaan dari HTML-nya. Habis itu di dalam head-nya itu ada ngedefine buat ini si CSS-nya. Nah ini kan CSS-nya baru 1. Nanti kalau misalkan project-nya udah lumayan gede dan udah lumayan banyak, pasti makin banyak juga untuk CSS sama importan yang lainnya yang sesuai kebutuhan kalian. Itu akan disimpannya di header, di head sini. nggak nggak bisa nih nyimpennya di dalam body, itu nggak bisa. Jadi semuanya di dalam head. Terus ini title itu yang mana akan tampil di sini. Di sini kan ada title hello world. Nah misal kita ganti aja ini dunia, pasti di sini akan ganti juga. Nah ganti kan, kelihatan gitu. Terus ada lagi tag body ini yang mana sangat penting karena dia yang akan ditampilin di tampilan kita, yang akan ditampilin di sini. Ini semuanya ada disimpan di body. Misal kayak si kata hello world, terus form ini. Nah ini semuanya disimpan di body. Ini ada H1, ini untuk headline, lebih kayak buat teks sih. Jadi kita bisa ngedefine misal kayak judul itu pakai H1, terus ada juga H2 sampai H6 juga ada sih. Di sini misal ada heading, heading komponen.
Hmm, ini di sini. Nah, sebenarnya banyak sih di sini yang bisa kalian pakai terkait eh, komponen-komponen yang mau kalian gunakan. Great. Ya, pokoknya untuk eh, heading ini ada 6. Bisa, misalnya kita cobain aja H1 sampai H6. Bedanya apa? Itu bedanya kita coba lihat aja. H4, H5, H6, H5, H6. 2, 3, 4, 5, 6. Bedanya di mana? Coba kita lihat. Nah, udah tahu bedanya di mana? Jadi bedanya lebih ke ukuran. Jadi kalau H1 dia ukurannya gede, H2, H3, sampai H6 dia lebih kecil gitu. Kalau H7 ada nggak? Coba kita tes ya H7. H7 nggak ada. Ini ukurannya sama ya. Nggak ada. Dia bisa. Coba sampai H8 ada nggak? Tapi kebanyakan sampai H6 aja sih. H8 nggak ada yang H8. Jadi cuma sampai H7 aja. Nah, gitu. Ada pertanyaan dulu? Halo Kak, bisa diulangin buat itu contoh template awalnya nggak sih Kak, yang buat HTML-nya? Oke. Untuk templating HTML-nya sebenarnya kalian bisa bikin manual atau bisa langsung ngambil dari get started yang bikinan si Bootstrap sendiri. Ini kan di sini ada nih, kita buka si web Bootstrap-nya, nanti kita masuk ke getting started. Di sini ada Interdash. Sebelum, kalau misalkan kalian belum download, kalian bisa download dulu ke sini. Di sini ada link downloadnya, atau mau pakai CDN. Ini kalau CDN kalian nggak perlu download, udah otomatis dia ini memanggil si CSS sama JS-nya. Kalau udah di download, kita masuk ke Introduct. Di bawah sini ada starter template. Ini kalian bisa copy aja si codingan ininya. Tinggal copy. Kalau misalkan kalian mau bikin manual dari awal boleh. Kalau misalkan pengen lebih cepat, copy aja nggak apa-apa. Habis itu, nah di sini kan ada uh, file apa namanya download dan bootstrap itu kan ininya zip. Nah zip itu kalian ekstrak, habis diekstrak foldernya kalian ganti aja biar enak jadi aset. Karena kan default nama foldernya tuh panjang tuh. Nah biar lebih enak diubah aja jadi aset. Nah ini isinya, isi dari downloadannya tuh kurang lebih kayak gini. Ada JS sama CSS. Nah kalau udah kalian ini opsional ya, kalian mau bikin folder atau mau langsung file index juga boleh. Kalian bikin aja file yang baru namanya index.html. Habis itu di ini aja di kopas aja di sini hasil dari yang tadi di sini, yang di sini kalian kopas aja di
filenya baru yang baru kalian bikin. Habis itu coba aja di run. Cara ngerannya tuh gimana sih? Cara ngerannya tuh jadi gini. Kita kan kelihatan nggak? Ini kelihatan ya. Nah, kan ini kalau di codingan sini dia foldernya example 2 yang mana di dalamnya tuh ada aset sama konten. Nah, kita ini aja ke kalau di Mac tuh Finder, kalau di Windows tuh Explorer. Jadi kalian masuk aja ke Explorer terus buka si folder project kalian. Kalau saya di sini example 2, masuk aja ke folder example 2. Nah, di sini ada kan isinya aset sama konten. Nah, konten ini yang index HTML. Nah, cara ngerannya itu gimana? Untuk HTML sendiri cara ngerannya tinggal ini aja, klik si file HTML-nya kan ada di dalam konten. Klik file HTML-nya, terus klik kanan, terus bisa open with Google Chrome. Jadi langsung open di browsernya aja. Open with Google Chrome. Jadi udah langsung keluar hasilnya. Kak, gimana sih caranya biar langsung otomatis keubah kalau misal ketika ada perubahan, ada nambah konten baru gitu di sini, udah otomatis langsung berubah di sininya. Itu gimana sih caranya? Untuk HTML CSS sendiri itu nggak bisa otomatis ngerubah sendiri. Itu bisa, cuma dia nanti harus pakai nggak cuma HTML sama CSS. Jadi kalian bisa belajar di JavaScript-nya itu lebih ke framework, itu ada React. Itu nanti kalian bisa ketika ngerubah di codingan itu udah otomatis langsung ngerubah ke tampilannya. Jadi nggak usah nge-refresh lagi. Ini kan kalau misalkan kita nambahin hello world-nya ada 2. Nah, di sini kan nggak langsung otomatis berubah nih, harus di refresh dulu. Nah, baru nambah gitu. Jadi untuk HTML CSS sendiri itu nggak bisa langsung otomatis merubah gitu. Harus di refresh dulu. Oke, aman untuk gimana caranya dari awal sampai kita bikin file HTML. Kalau yang dari CDN itu gimana ya, Kak? Masih Kalau di copy. dari CDN, kita coba yang dari CDN ya. Nah ini kan ada CDN-nya nih. Nah, kita langsung copy aja. Ini untuk CSS-nya. Ini untuk CSS. Kita copyin di sini. Ini kan yang file yang dari lokal kita komen aja. Terus kopas aja yang dari CDN itu. Coba kita lihat ya hasilnya apakah sama atau beda. Kita cek hasilnya sama aja. Terus kita satu lagi yang JS-nya. Kita copy aja yang si JS ini. Copy satu baris ini. Habis itu ganti yang ini. Ganti yang si JS-nya. Dia udah otomatis harusnya. Ini kalau misalkan nggak kebaca berarti dia tampilannya akan berubah. Gitu. Kalau misalkan tampilannya sama berarti itu udah jalan kebaca. Gitu. Kayak gimana sih cara komen di HTML? Nah, kalau misalkan di Mac itu kalian bisa pakai komen slash garis miring, komen sama garis miring. Kalau misalkan di Windows itu bisa pakai kontrol garis miring. Jadi udah otomatis nge-komen gitu. Komen ini nggak akan nantinya kebaca di tampilan. Jadi dia hanya lebih kayak buat
apa ya, ngomentarin lah, apa namanya, nandain. Atau kalau misalkan codingannya nggak kepake ya di komen aja nggak apa-apa gitu. Ini kan misal codingannya nggak mau dipakai yang ini, komen aja. Nah, itu bisa di komen, itu nggak akan kebaca eh, di skripnya, itu nggak akan kebaca nantinya. Jadi kayak sebuah catatan aja, catatan, nggak akan kebaca apa-apa gitu, nggak ngaruh Oh, gitu. ayo, maaf itu aku coba bikin form login di linknya ada di obrolan di live chat. Udah bener belum begitu ya? Apa masih salah? Bisa di ini nggak sih kalau ngasih link salah ya? Bisa dibuka nggak sih linknya? Ini di lokal sih, jadi nggak bisa dibuka. Oh alah, gimana cara ngebukanya? Mau share screen kah? Share screen bisa ya. Anda tidak dapat memulai berbagi layar ketika peserta lain sedang berbagi. Bisa. Bisa sharing nggak ya? Tulisannya bentar. Nah, Nggak bisa ya, nggak diizinkan ya? nggak diizinkan nggak? Oke, saya bisa ngizinin nggak ya? Nah, Ini coba Kak. nah, itu bisa. Ini ya. Berarti ini bukan. Nah itu iya. Ini udah kepanggil si bootstrap-nya. Yang pertanyaannya tadi apa ya? Maksudnya cara support bootstrapnya itu manggil bootstrapnya itu sama aja kayak gini kan. Gimana kalau kita mau bikin sendiri apa namanya codingan HTML-nya itu bebas. Cuman kalau tadi kan seperti kakak bilang kalau misalnya kita mau ngikutin yang udah ada template-nya dari bootstrap, monggo. Cuma kan kalau Ya, dari bootstrap-nya kemungkinan penempatan apa namanya penempatan posisinya aja yang nanti di kita yang posisiin gitu maksudnya iya betul aja betul gitu ya. Katakan betul. misalnya di atas tuh ada header, terus tengahnya hero section, Mm-mm. terus di tengahnya lagi ntar ada section 1, 2, 3 sampai sekian, terus baru bawahnya itu kan nanti ada ya Ada, ini login itu bagian bawah sebelum footer biasanya kan gitu. ya betul. Nah itu ya, maksudnya apa kayak gini udah cukup gitu ya, maksudnya nanti paling ini ditaruh paling bawah aja, cuman tulisan form loginnya dihilangin karena ini nantinya diganti header sectionnya nanti kan. Ya betul. Ini udah sesuai sih. Bootstrap-nya udah kepanggil, terus bikin formnya udah sesuai sama punya Bootstrap. Ini kan kalau misalkan coba aja kalau misalkan salah satu field-nya itu si kelasnya dihapus, itu pasti si bootstrap-nya nggak akan kepanggil. Coba aja tes. Oh, di ini ya di sini ya. Ya, coba salah satu ininya. Jangan form deh. Input input type si kelasnya, kelas form kontrolnya dihapus. Kelas form control. Eh, itu ada di line 21, coba. Di line 21 terus ada kelas tuh. Nah, form controlnya dihapus, dari kelas form control hapus. Ya, hapus coba. Nah, terus coba reload lagi yang tadi gitu. Oh iya. Nah, gitu kan. Jadi dia si field last name itu bukan dari Bootstrap gitu. Jadi gitu ya, untuk cara manggil Bootstrap tuh dia hanya tinggal manggil class name-nya aja. Karena dia sudah punya CSS dan dia sendiri. Jadi kalau misalnya panggilannya sendiri di HTML-nya tuh di kelasnya dihilangin, otomatis CSS yang ada di Bootstrap-nya nggak kepake gitu bahasanya. Iya, betul, betul sekali. Oke, siap-siap. Ngerti. Terima kasih, Kak. Siap, sama. Oke, jadi gitu ya, untuk cara gimana biar kita bisa make si Bootstrap-nya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Kak, Ya, saya kirim link lagi di chat.
Itu kalau misalkan input formnya dipindah ke bawah terus apa namanya gambar slide-nya itu, jadi kan saya masukin gambar slide di situ. Gambar slide-nya itu dijadiin satu layar gitu, itu termasuk hero section enggak ya? Linknya mana ya? Ada di atas Mas, Oh, HTTPS Review itu. Nah itu. wih, langsung dibikin. Mantap. Enggak, ini tugas yang dulu Mas. Oh, oke. Cuman kok kayaknya di sini jelek ya tampilannya. Berarti kurang kurang responsif si Iya. nah, gitu. Ini bisa Ini sih kalau slidernya tuh dijadiin satu layar, terus form itu dipindah ke bawah gitu, itu jadi ini nggak ya, ya? bisa Hero section nggak ya? betul. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi ya ini ada slidernya, ada headernya. Jadi ada fokus ke kontennya gitu. Nah itu udah mencakup sih. Baik. Siap, aman? Makasih Mas. Ya, sama-sama. Aman. Oke, ada lagi? Oh, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau mau bikin file HTML-nya dalam satu aset itu nggak apa-apa. Maksudnya bikin file HTML dalam dalam satu aset ada 3. Oh, maksudnya CSS atau JS-nya ada 3 gitu. Itu bisa aja sih. Jadi misal kalian bikin HTML ini, tapi di sininya CSS-nya ada 3 gitu. Itu boleh aja, asalkan satu dengan yang lainnya itu nggak saling eh, bentrok gitu. Bentrok tuh dalam artian nama yang kalian define di dalam CSS-nya itu jangan sampai sama dengan nama CSS di file CSS yang lain gitu. Biar nantinya nggak saling berebutan tuh nama. Oh, nama ini udah dipakai di file CSS yang satu gitu. Yang satu lagi tapi namanya sama. Nah, itu nanti si HTML-nya akan bingung tuh mau pakai yang mana gitu. Jadi sebenarnya bisa aja eh, si CSS-nya banyak file asalkan beda penamaan di dalam si CSS-nya. Kalau saya lihat contoh satu aja. Nih kayak gini, misal kayak inilah kode kelas kode ini kan dia udah di define font size-nya, color-nya berapa, code wrap-nya kayak gimana. Nah, si nama ini kalian jangan sampai di define lagi di CSS yang lain. Itu kalau misalkan kalian define lagi akan uh, terjadi bentrok gitu. Jadi bagusnya jangan boleh aja pakai beberapa CSS asal penamaannya berbeda gitu. Dalam pembuatannya itu dibatasin jumlah filenya apa tidak? Itu nggak ada pembatasan sih. Eh, untuk pembuatan filenya itu bebas sesuai kebutuhan. Sebenarnya kalau misalkan projectnya udah gede, itu pasti filenya akan banyak banget. Nggak cuma satu doang. Itu ada beberapa. Misal kayak kalau konten doang, kalau misalkan ada beberapa page gitu. Nah, itu ada index. Index itu halaman utamanya. Terus ada about, misal kayak about us, itu ada halaman sendiri. Terus ada kontak us.html gitu. Nah, itu ada halamannya sendiri. Jadi itu sesuai kebutuhan sih. Nggak ada batasan minimal berapa, maksimal berapa gitu.
Untuk judul itu bebas sih, mau bikin kayak gimana, yang penting sesuai dengan assignment brief yang udah ditulis tadi di dokumen. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kita ini udah bikin, ini ada heading, apa namanya, headline-nya. Terus di sini ada div. Div ini ya lebih kayak buat ngeblok sih. Oh, ini konten yang si email address ada div di div sini aja gitu. Nah, ini jadi dipisahin per masing-masing blok. Jadi satu konten satu blok div gitu, satu konten satu blok div. Ini kenapa sih harus pakai ini? Ini nantinya kepake ketika kontennya udah banyak. Misal udah dalam satu page itu udah ada beberapa apa namanya, konten gitu. Nah, itu baiknya pakai div karena untuk memudahkan nge-manage sama ngemodifikasi si konten-konten itu gitu. Ini waktu kita tinggal 90 detik lagi. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau misalkan masih ada yang mau nanya, boleh di Discord, dilanjut di Discord, boleh nanti saya jawab, bantu jawab. Sama kalau misalkan mau ada ini, boleh Amat perasaan. media lesan. Cepet amat Kak. Kemarin kayaknya berasa lama, ini kok cepet banget untuk depan. Nggak tahu ini udah Beneran nih, tinggal kaget juga 10 tuh. detik lagi. Saya banyak mau nanya soalnya. Ini kalau berarti basicnya kalau misalnya si Bootstrap ini jatuhnya cuma penambahan apa namanya codingan pelengkap gitu ya di antara codingan section kita yang mau kita buat itu dengan lainnya itu jadi pelengkap aja gitu dia ya. Iya, jadi buat Dia bisa nggak sih Kak buat bikin header lebih bagus gitu? ada Ada bisa. ya? Jadi di sini ada contoh-contohnya sih. Kalian bisa explore aja, di sini ada komponen nih. Ada beberapa navbar di sini ada nih. Nah, kayak navbar, terus kayak apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih kalian bisa explore. Selain Bootstrap juga ada kayak material UI, itu juga sama harusnya. Cuma yang kalian di sini yang harus dipelajari ya dari sisi bootstrap-nya aja. Di sini ada Oke Kak Wahyu, udah mati nih. Makasih banyak ya nih.